Ini sudah ada mulai dari Agung, Alda, Astri dan sebagainya sampai dengan Yavi. Oke. Berikutnya lanjut langsung ke materi UTS kita kemarin. Materi UTS kita kemarin, pertanyaan yang nomor 1, simpel ya. Pertanyaan nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan proposisi. Kemarin ada beberapa yang keliru penyebutan, hanya preposisi dan proposisi. Tapi maksudnya intinya adalah proposisi. Oke, maksud dari proposisi itu adalah pernyataan atau kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran. Intinya seperti itu saja sudah cukup. Nah, ini jawabannya memang bermacam-macam. Tapi memang jawabannya bermacam-macam, tapi kurang lebih seperti itu saja sudah saya anggap benar. Nah, proposisi ini memiliki nilai kebenaran benar maupun salah. Kemudian itu berlanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2, dari kalimat-kalimat berikut yang termasuk proposisi dan bukan proposisi yang mana? Ini coba sambil dijawab ya. Coba dijawab Astri. Astri ada? Ya, Pak. Oke, nomor 2. Untuk ini dari keempat pernyataan itu ini yang tidak merupakan proposisi yang mana, yang merupakan proposisi yang mana? Coba. Yang merupakan proposisi itu A sama D, yang bukan proposisi B sama C. Oke. A sama D ya. Kenapa Ya, A, alasannya kenapa? karena menunjukkan hari itu hari Selasa. Karena menunjukkan hari ini adalah hari Selasa. Nilai kebenarannya Hari Selasa. benar ya. Hari ini hari Selasa apa bukan? Iya. Ya, berarti nilai kebenarannya benar ya. Oke. Kemudian yang kedua, jangan terlambat masuk kelas. Ini tadi tidak merupakan proposisi. Oke, yang jawab yang lain. Astri sudah selesai. Terima kasih. Iya, Pak. Ayan, tuh, Ayan disebut kok hilang. Oke, Samsul Arifin, Muhammad Samsul Arifin. Halo, Samsul Arifin. Halo Pak. Oke, ya Ayan. Oke, Ayan dulu. Boleh diulang? Oke, Ayan. Oh, untuk Ya. dari kalimat-kalimat tadi yang menurut kamu merupakan proposisi dan bukan proposisi yang mana saja ya? Pak, kalimat yang mana ya Pak? Soalnya saya tadi disconnect. Oh gitu. Dari kalimat nomor 2, itu kan ada 4 pernyataan. Pertama, hari ini hari Ya. Selasa. Yang B, jangan terlambat Ya masuk Pak. kelas. Yang C, X tambah 5 sama dengan 10. Yang D, 10 modus 2 Ya. sama dengan 0. Iya Pak. Dari kalimat berikut Itu yang mana saja yang yang proposisi, yang bukan apa yang proposisi Pak? yang proposisi dan yang bukan? Kak Is yang proposisi aja. Yang mana? Hari hari ini hari Selasa. Terus, itu aja. 10 modulus 2 sama dengan 0. Oke. Tadi hari ini hari Selasa sudah dijelaskan oleh siapa tadi? Astri. Nah, sekarang untuk 10 modulus 2 sama dengan 0, kenapa merupakan proposisi? 10 modulus 2 emang 2 sama dengan 0. Begitu. Proposisi benar Pak. Proposisinya benar karena bisa dibuktikan ya. Oke, jangan terlambat masuk kelas, kenapa bukan Ya Pak. proposisi?
kalimat kalimat apa tuh, lupa, Pak. Perintah. Anjuran apa itu? Oke, kalimat. Oh iya, perintah, sorry Pak, Ya. baru bangun. Oke. Baik, seperti itu ya. Kemudian kalau X plus 5 sama dengan 0 tidak merupakan proposisi karena apa? Termasuk proposisi salah, Pak. Oke, bukan merupakan Soalnya X tidak diketahui. Nah, karena X tidak diketahui, bukan merupakan proposisi karena X Diketahui. tidak diketahui gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oh, Jadi iya, terima kasih Ayen. Jadi untuk ya, Pak, sama-sama. jawaban nomor 2 itu yang benar adalah A dan D. 10 modulus, maksud dari modulus adalah habis dibagi. Jadi 10 habis dibagi 2 itu sama dengan 0. Itu merupakan proposisi, hasil kebenarannya juga sama dengan benar. Nah, hari ini hari Selasa, seandainya ini saya tulis hari ini hari Rabu, itu masih merupakan proposisi meskipun nilai kebenarannya adalah salah. Tapi kalau hari ini hari Selasa, itu nilai kebenarannya benar. Sedangkan jangan terlambat, saat ini bukan merupakan proposisi karena kalimat perintah. Yang X plus 5 sama dengan 10 juga merupakan posisi karena X-nya belum diketahui, sehingga kalimatnya menggantung. Oke. Kemudian nilai kebenarannya tadi sudah ditentukan nilai kebenarannya. Nilainya benar untuk yang A dan D. Kemudian nomor 4. Lanjut nomor 4. Jadi UTS-nya gimana ini? UTS-nya gampang apa susah? Gampang ya. Open book soalnya. Jangan sampai ini nanti ini belum saya nilai keseluruhan. Semoga nanti nilainya dapat bagus semua. Oke, lanjut nomor 4. Untuk nomor 4 ada 2 proposisi. Waduh, keluar sebentar. Untuk nomor 4 ada 2 proposisi, yaitu suhu sama dengan suhu 38 derajat, proposisi P, Q, kemudian kipas angin dinyalakan, proposisi Q. Nah, dari kedua proposisi tersebut dibuat kalimat baru, hasil A konjungsi, B disjungsi, C ingkaran, D implikasi, dan E biimplikasi. Oke, ini silakan coba dijawab Erlangga. Tadi yang izin ke kamar kecil Yusuf Fajar. Oke, berarti selain itu masih ada di sini ya. Oke, Erlangga. Ini kok setelah disebut rata-rata hilang dulu baru kemudian connect lagi. Oke, Jedija dulu aja. Jedija connect. Connect, Pak, connect. Oke. Konjungsi itu yang seperti apa konjungsi? Konjungsi itu nilai kata sambung gitu, Pak. Oke. Sebenarnya tepatnya bukan kata sambung ya, tapi penghubung. Penghubung ya itu, Pak. Oke. Kalau konjungsi di sini nilainya menggunakan dan atau dan apa atau? Dan, Pak. Dan ya. Kalau disjungsi? Disjungsi kayak boleh gitu, Pak, ada kata boleh. Kalau disjungsi itu penggunaannya atau ya. Oke, beda lagi boleh atau enggak. Beda lagi nanti pernyataannya. Oke, kalau konjungsi, coba ini dua kalimat ini dikonjungsikan. Bagaimana hasilnya? Suhu 38 derajat dan kipas angin dinyalakan. Oke, kalau disjungsi? Suhu 38 derajat atau kipas angin dinyalakan. Oke, terima kasih. Jadi jawaban yang benar untuk yang 4A dan B adalah seperti itu ya. Semoga yang lainnya juga sama-sama benarnya, tidak ada yang salah. Terima kasih Jedija. Oke, berikutnya Mei Budi Pratama. Iya, Pak. Oke. Untuk yang ingkaran itu maksudnya bagaimana? Itu maksudnya ingkaran P. Ya, ingkaran P. Ingkaran itu sebenarnya saya mau tanya dulu, ingkaran itu apa sih? Kebalikan dari fakta. Oke. Betul. Baik. Kalau ingkaran P di sini kan P-nya suhu 38 derajat. Kalau ingkaran P berarti seperti apa?
Suhu tidak mencapai 38 derajat. Oke, suhu tidak mencapai 38 derajat atau suhu tidak 38 derajat. Intinya itu aja sudah cukup. Lebih lengkap lagi yang kamu katakan tadi. Kemudian Ya. implikasi. Kalau implikasi seperti apa? Implikasi itu kayak penjelasan, Pak. Oke, implikasi intinya adalah pernyataan dampak ya. Jadi jika maka. Oke, kalau implikasi berarti kalau P implikasi Q bagaimana nanti bacanya? Jika suhu 38 derajat, Kemudian maka kipas angin akan dinyalakan. oke. Oke, jawabannya seperti itu, tapi jangan ditambahi akan ya. Jadi jika suhu 38 derajat, maka kipas angin dinyalakan. Jadi menyesuaikan kalimatnya saja. Oh iya, Pak. Oke. Kemudian kalau B implikasi? Oke, Pernyataan yang jika dan hanya jika. oke, ya wes. Gimana itu bahasanya kalau digabung? B implikasi P Q. Suhu 38 derajat jika dan hanya jika kipas angin dinyalakan. Oke. Berarti ini rata-rata semuanya harusnya dapat nilai 100 ya. Awas nanti kalau apa itu dijawab UTS nilainya jeblok. Semoga nilainya bagus semua. Oke, terima kasih Mei. Sama-sama, Pak. Oke, berikutnya tabel kebenaran disjungsi, konjungsi, ingkaran, implikasi, dan B-implikasi. Ini menyesuaikan tabel kebenaran yang kalian buat ya. Jadi yang ada apa namanya? Ada tabel kebenaran dengan dua proposisi, kemudian nanti mulai dari salah-salah benar-benar, benar-benar salah-salah, kemudian benar-salah. Nah, itu nanti dikonjungsikan nilai kebenarannya seperti apa jika salah ketemu salah, benar ketemu benar, salah ketemu benar, atau benar ketemu salah. Oke. Kemudian berikutnya himpunan mamalia. Ada himpunan mamalia yaitu manusia, sapi, kelelawar, kucing, lumba-lumba, dan paus. Dan himpunan hewan laut. Ada cumi-cumi, gurita, penyu, paus, hiu, dan lumba-lumba. Nah, dari himpunan tersebut tulislah operasi union, kemudian interception, kemudian pengurangan itu apa kemarin pengurangan namanya? Difference, kemudian symmetric difference. Oke. Ini semoga kalian masih ingat juga ya. Ini yang malah lebih dekat dari yang soal-soal sebelumnya. Jadi kalau soal-soal sebelumnya nomor 1 sampai 5 nomor 1 sampai 5 soalnya itu berdasarkan materi logika. Sedangkan nomor 6 sampai 8 soalnya berdasarkan materi himpunan ya. Jadi kita UTS-nya itu hanya 2 materi secara umum. Meskipun kemarin kita mempelajarinya sampai mendetail sampai ke ada implikasi, B-implikasi, kemudian sampai ke diagram Venn bahkan. Oke, silakan dijawab yang merupakan union antara mamalia dan hewan laut dan intersection antara mamalia dan hewan laut. Ini Ayu Budiarti ada? Ada, Pak. Oke. Sebentar. Dari pertanyaan itu tadi, silakan dijawab yang merupakan union dari himpunan mamalia dan hewan laut. Isinya apa saja nanti? Mamalia dan hewan laut, manusia, Ya. sapi, kelelawar, kucing, lumba-lumba, paus, cumi-cumi, gurita, penyu, dan hiu. Oke. Paus dan lumba-lumba hanya disebut sekali ya, karena memang merupakan intersection-nya ya. Oke, kalau intersection-nya apa saja? Lumba-lumba dan paus. Oke, lumba-lumba dan paus. Oke, berarti ini untuk union dan intersection aman ya, sudah jelas. Baik, terima kasih Ayu Budiarti. Ya, Pak. Berikutnya difference.
Nah, mamalia difference hewan laut. Ini bukan mamalia dikurangi hewan laut ya, tapi mamalia difference hewan laut. Jadi bagaimana difference itu? Coba dijelaskan Lutfi Abdul Aziz, ada? Ada, Pak. Oke, difference itu seperti apa? Kalau different itu menurut saya itu himpunan mamalia yang anggota himpunan mamalia yang tidak ada di himpunan hewan laut, Pak. Oke, betul sekali. Jadi himpunan mamalia yang mana tidak yang anggota himpunannya juga tidak merupakan anggota himpunan hewan laut. Nah, ini contohnya apa saja? Contohnya itu manusia, sapi, kelelawar, kucing. Oke, lumba-lumba dan paus tidak merupakan ya. Karena apa? Karena itu anggota dari hewan laut Oke. juga, Pak. Kemudian kalau sebaliknya, hewan laut difference mamalia. Anggotanya cumi-cumi, gurita, penyu, dan hiu. Oke. Kalau symmetric difference antara mamalia dan hewan laut? Itu gabungan dari different tadi, Pak. Oke, apa saja kira-kira anggotanya? Anggotanya itu manusia, sapi, kelelawar, kucing, cumi-cumi, gurita, penyu, dan hiu. Oke, seperti itu ya. Jadi simpel sekali dan rata-rata sudah paham, alhamdulillah. Oke, terima kasih Lutfi. Berikutnya untuk yang nomor Ya, Pak. Oke, berikutnya untuk yang nomor 7, untuk diagram Venn sudah jelas. Diagram Venn nanti kalian buat diagram gambaran diagram bukan nanti ya, tapi kemarin kalian buat diagram gambaran diagram di mana itu nanti akan dikelompokkan per masing-masing anggota himpunannya, kemudian di unionkan, kemudian di intersectionkan, kemudian di symmetric difference dan seterusnya. Oke, kemudian kalau power set dan kardinalitas power set. Oke, yang belum tadi siapa sih yang belum ya? Oke, Valentia ada? Ada, Pak. Oke. Power set, apa yang dimaksud dengan power set? Power set itu hitungannya yang dipisah-pisah. Gimana? Coba jelaskan dengan bahasamu sendiri coba. Power set itu menurut saya itu kayak ada beberapa himpunan. Nah, itu nanti digabungnya jadi berapa gitu. Oke, power set jumlahnya. Oke, kalau kardinalitas. Kardinalitas itu kayak rinciannya. Kardinalitas itu jumlahnya ya. Jumlahnya ya. Ya. Untuk kardinalitasnya berapa dari power set yang tadi? Dari poin C, nomor 7 poin C. Nomor 7 poin C itu yang mana? Poin C mamalia difference hewan laut. Berarti yang apa tadi? Manusia, sapi, kelelawar, kucing. Oke, manusia, sapi, kelelawar, kucing. Ada berapa itu? Ada 16. Ada 16. Jumlahnya semuanya, ya. Oke. Dari 2 pangkat 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ya. 4 itu diperoleh dari jumlahnya Himpunannya itu. Himpunannya mamalia difference hewan laut ya. Jumlahnya kan ada 4. Oke, kemudian dipangkatkan 2 pangkat 4 itu. Hasilnya adalah 16 untuk kardinalitasnya. Sedangkan untuk power setnya dimulai dari himpunan kosong, kemudian per satu-satuannya jadi manusia sendiri, sapi sendiri, kelelawar sendiri, kucing sendiri. Kemudian digabung per dua-dua, manusia sapi, manusia kelelawar, manusia kucing. Kemudian sapi kelelawar, sapi kucing, kemudian kelelawar kucing dan seterusnya, kemudian 3, kemudian terakhir 4. Itu total jumlahnya ada 16. Oke, dari UTS-nya sini ada yang ingin didiskusikan, ada yang ditanyakan? Ada yang didiskusikan, ada yang ditanyakan untuk yang
apa namanya power set tadi jelas semua? Maaf untuk power set, untuk UTS-nya. Berarti tidak ada masalah ya di UTS ini ya. Ini semuanya sudah bergabung, sudah 24 orang. Atau ada yang double nggak salah? Oh ini berarti masih 23 orang. Aulia double. Oke, yang belum bergabung. Oh Putri, sepertinya Putri belum bergabung. Baik, untuk berikutnya kita membahas sedikit materi pada hari ini. Materi pada hari ini kita akan mempelajari tentang relasi ya. Kita mempelajari tentang relasi. Sebentar saya ganti presentasinya. Oke, sudah muncul. Presentasi saya sudah muncul? Sudah, Pak. Oke. Hari ini kita mempelajari tentang relasi ya. Jadi pertama kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan logika, kemudian himpunan. Nah, sekarang relasinya. Sebenarnya kemarin kita sudah mempelajari sedikit ya. Jadi ini materinya itu bersambung. Di mana relasi ini sebelumnya juga merupakan hubungan antara himpunan. Nah, ini contohnya. Jadi di sini relasi ini yang kita pahami adalah relasi biner dulu. Relasi biner berarti adalah relasi antara dua himpunan. Nah, misalkan adalah disebut seperti ini. Relasi biner R. Jadi relasinya disebut dengan R. Antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A dikali B. Nah, kemudian notasinya R ini merupakan himpunan bagian dari A dikali B. Seperti itu. Nah, kalau ARB berarti ini bacanya adalah A relasi B. Ini merupakan notasi untuk A, B di mana A dan B di mana A ini merupakan himpunan elemen dari R. Intinya A dihubungkan dengan B oleh R. Nah, kalau bukan relasi itu ada tambahannya garis ya. Ada tambahannya coretan di relasinya. Dimana maksudnya kalau dia tidak berelasi berarti R-nya nanti dicoret. Gampangnya seperti itu. Kalau berelasi dia ditulis R seperti itu. A berelasi dengan B. Nah itu nanti berarti A, R, R-nya itu relasi. A berelasi dengan B. Kemudian kalau R-nya dicoret berarti A, himpunan A dan himpunan B itu tidak berelasi. Berarti A bukan relasi dari himpunan B. Seperti itu. Nah, himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain dari R. Dan himpunan B disebut dengan daerah hasil. Intinya sebenarnya ini berdasarkan urutan saja. Jadi, jika A, R, B seperti ini. Nah, ini A di sini ini adalah himpunan asal. Nah, kalau yang B ini himpunan hasil atau rank. Jadi yang A ini asal atau domain, yang B ini hasil atau rank. Seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh saja supaya lebih mudah. Oke, tampilan saya masih muncul ya. Ini jangan sampai saya sudah menjelaskan ternyata layar yang muncul yang lain. Oke. Muncul, Pak. Muncul ya. Baik, misalkan himpunan A ini adalah himpunan nama-nama mahasiswa. Himpunan B ini adalah himpunan dari kode mata kuliah. Himpunan A ini ada Amir, ada Budi, ada Cecep, ada 3 mahasiswa. Himpunan B ini ada 4 mata kuliah. Ada IF 221, IF 251, IF 342, dan IF 323. Nah,
himpunan dari B, A dihimpun himpunan A dengan B digabung ya. Jadi himpunan gabungannya ini per 2 anggota. Ini ada Amir, IF 221. Maksudnya adalah Amir ngambil mata kuliah IF 221 seperti itu. Kemudian Amir juga ngambil mata kuliah IF 251. Kemudian Amir ngambil mata kuliah lagi 342 dan 323. Intinya Amir ambil 4 mata kuliah tersebut semuanya. Oke, seperti itu. Berikutnya Budi. Budi ini juga ambil semua mata kuliahnya. Dia ambil 4 ya. IF 221 dan seterusnya. Kemudian yang C, yang Cecep, ini juga ngambil semua mata kuliahnya. Ini akan terjadi jika A dikali B. Jadi himpunan A dikali dengan himpunan B. Nah, misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil mahasiswa pada semester ganjil. Yaitu misalkan R ini untuk pada mata kuliah yang hanya diambil pada semester ganjil. Himpunan relasinya ini isinya adalah Amir dengan IF 251, kemudian Amir IF 323. Jadi dia pada semester ganjil dia hanya ambil 2 mata kuliah. 251 dan 323. Sedangkan si Budi juga ambil 2 mata kuliah, tapi dengan mata kuliah yang berbeda, yaitu IF 221 dan IF 251. Sedangkan si Cecep hanya ambil 1 mata kuliah. Mungkin mata kuliah lain sudah selesai. Si Cecep hanya ambil 1 mata kuliah yaitu IF 323. Dapat dilihat bahwa R merupakan himpunan bagian dari A dikali B. Di mana relasi ini pasti sebelumnya sudah ada di dalam A dikali B. Jadi A dikali B ini isinya keseluruhan, sedangkan relasinya ini yang berhubungan saja. Jadi relasinya ini adalah sebagiannya saja. Di mana A ini adalah daerah asal R dan B merupakan daerah hasil. A-nya ini asalnya, A ini asal atau domainnya, B ini hasil atau range-nya. Nah, kemudian kita cek Amir yang mengambil mata kuliah IF 251 ini merupakan elemen dari R. Ada ya, IF 251 ada di sini. Amir IF 251. Nah, kemudian Amir IF 342. Nah, ini merupakan elemen dari himpunan relasinya. Karena tidak ada di himpunan relasi. Di sini nggak ada. Amir IF 342. Nah, jika tidak merupakan elemen dari R, maka elemennya dicoret. Atau R-nya itu juga dicoret. Nah, jadi cara penyebutannya ada 2. Pertama, Amir, kalau dia merupakan elemennya, dia diberi elemen E, R. Atau Amir R IF 251. Amir relasi IF 251. Nah, jika tidak merupakan anggota elemen dari himpunan R, maka elemennya dicoret. Atau Amir R dicoret IF 342. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Nanti jika seandainya ada yang dibingungkan, silahkan langsung ditanyakan ya. Kita bertahap saja dulu. Kemudian contoh kedua, jadi itu tadi untuk yang contoh relasi pertama adalah antara himpunan A dan B. Kemudian contoh kedua, ini antara himpunan P dan Q. Himpunan P ini isinya ada 3 elemen, yaitu 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan Q isinya adalah
5 elemen, yaitu 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi R dari P ke Q, dengan dimana P, Q, jadi anggota P ini P kecil ini adalah anggota dari himpunan P, Q kecil ini adalah himpunan dari Q, yang merupakan elemen dari R, jika P habis membagi Q. Oke, relasinya berbunyi ya. Relasinya berbunyi jika P habis membagi Q. Jadi anggota dari elemen P yang habis membagi elemen dari himpunan Q. Yang akan diperoleh adalah 2 adalah ini ya. 2 habis membagi 2, kemudian 2 habis membagi 4, kemudian nanti 2 habis membagi 8. Oke, 2 nggak bisa habis membagi 9 maupun 15. 3 habis membagi 9 dan 3 habis membagi 15. Sedangkan 4 habis membagi dirinya sendiri 4 dan 4 habis membagi 8. Ini himpunan R-nya. Nah, himpunan keseluruhan P dikali dengan Q ini berarti kesemuanya 2,2, 2,4, 8, 2,8, 2,9, 2,15 itu semuanya. Jika P dikali Q. Tapi himpunan relasinya ini ada ketentuannya ya, yaitu yang diambil hanya anggota elemen P yang habis membagi anggota elemen Q. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi tidak keseluruhannya, hanya sebagiannya saja. Kalau dikali jumlahnya nanti kan berarti 3 dikali dengan 5 jumlahnya ada 15. Sedangkan relasi ini kita peroleh hasilnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 saja. Nah, relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Ya. Nah, kemudian relasi pada himpunan A adalah relasi A dikali A. Jadi ini relasi kalau seandainya pada himpunannya sendiri. Relasi pada himpunan A. Jadi kalau relasinya ini dihubungkan pada himpunan A atau pada himpunan P misalkan. Itu nanti berarti adalah P dikali P. Jadi relasi keseluruhan. Kalau relasi tertentu itu relasi yang khusus. Nah, relasi tertentu pada himpunan A adalah himpunan bagian. Himpunan bagian dari A kali A. Maaf, saya ulangi lagi. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. 1. Kemudian relasi pada himpunan A. Jadi hanya pada satu himpunan saja misalkan. Misalkan hanya pada satu himpunan A saja. Adalah relasi yang terdapat dalam A dikali A. Seperti itu. Kemudian relasi pada himpunan A adalah himpunan bagian dari A dikali A. Jadi A dikali A ini kan seluruhan dari relasi yang mungkin terjadi pada himpunan A. Nah, relasinya itu merupakan himpunan bagiannya, jadi sebagiannya. Oke, seperti itu. Misalkan relasi R. Relasi R didefinisikan oleh X, Y. Oh, sebentar. Nah, misalkan R merupakan relasi pada A, di mana A ini isinya adalah 2, 3, 4, 8, 9. Nah, di mana relasinya ini X merupakan faktor prima dari Y. Di mana XY yang terdiri dari himpunan A ini sendiri, ini merupakan faktor prima dari Y. Ini maaf filenya rusak, ini belum saya perbaiki untuk yang ini. Oke. Ini definisikan oleh X, Y. X, Y ini merupakan elemen dari relasi. Nah, ini ketentuannya bagaimana? X ini merupakan faktor prima dari Y. Faktor prima ya. Ini kembali ke matematika yang awal ketika di SMA. Oke. Relasinya isinya adalah 1, 2 merupakan 2 ini sebagai X-nya ya. Merupakan faktor prima dari 2 yang kedua. 2
2 yang kedua ini merupakan Y-nya. 2 merupakan faktor prima dari 2, juga merupakan faktor prima dari 4, jadi 2,4. 2 juga merupakan faktor prima dari 8. Kemudian 3. 3 merupakan faktor prima dari 3, dan 3 merupakan faktor prima dari 9. Sudah, faktor primanya hanya 2 dan 3. Bilangan prima adalah faktor prima adalah yang tidak bisa dibagi kecuali dibagi dengan dirinya sendiri. Nah, faktor prima ini bisa membagi bilangan-bilangan lain. Nah, 4 ini bisa dibagi 2 ya, berarti bukan faktor prima. 8, 9 juga bukan merupakan faktor prima. Ya, faktor primanya 2 dan 3. Dan hubungannya 2 dengan 2, 4, 2 dengan 2, 4 dan 8. Sedangkan 3 dengan 3 sendiri dan 9. Oke, seperti itu. Semua ini merupakan himpunan bagian dari A dikali A. Kalau A dikali A, hasilnya nanti berarti 2,2, 2,3, 2,4, dan seterusnya sampai 9,9. Sedangkan relasi ini hanya himpunan sebagian, himpunan bagian. Bukan keseluruhan himpunan dari A. A dikali A. Tapi himpunan bagiannya saja. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjutkan sendiri. Nah, representasi atau cara menampilkan relasi ini bisa menggunakan diagram panah. Nah, tadi beberapa contoh yang di atas, misalkan si Amir pada semester ganjil dia ngambil mata kuliah apa saja. Amir, ini A, ini himpunan mahasiswa. B, ini himpunan kode mata kuliahnya. Di himpunan mahasiswa ini dia ngambil mata kuliah apa saja. Ini dihubungkan dengan relasi diagram panah. A ambil ini dan seterusnya pada himpunan yang ada di dalam B. Dari sini akan tergambar bahwasanya di antara anggota elemen dari himpunan B apa yang tidak diambil, yang tidak memiliki relasi. Nah, ini contohnya ada di IF 342. Ini tidak memiliki relasi. Ini salah satu contohnya. Dan juga ada yang memiliki relasi ganda, yaitu IF 251 ini diambil oleh Amir dan Budi, dan IF 323 ini diambil oleh Amir dan Cecep. Sedangkan yang atas sendiri merupakan relasi single atau relasi satu saja. Dia hanya memiliki satu relasi, yaitu Budi saja. Oke. Begitu juga untuk himpunan yang PQ, kemudian himpunan yang A ketemu A. Oke. Ini juga bisa direpresentasikan dengan menggunakan tabel. Jadi selain menggunakan diagram panah, juga bisa direpresentasikan menggunakan tabel. Representasi menggunakan tabel, ini tabelnya terdiri dari 2 kolom. Kalau ini yang kita hubungkan adalah relasi biner ya. Relasi biner berarti antara 2 ya. Antara 2 himpunan. Ini tabel A, kolom A, ini anggotanya adalah Amir, Budi, Cecep. Di mana kolom B ini tadi adalah kode mata kuliahnya. Ini keduanya sama sebenarnya, sama seperti yang atas, tapi cara representasinya, cara menampilkannya. Kalau diagram panah tadi itu dihubungkan dengan arah panah, kalau tabel ini berarti anggota-anggota yang berhubungan itu dituliskan berjajar. Amir tadi berhubungan dengan IF 251. Dia juga berhubungan dengan IF 323. Maka dituliskan seperti itu. Amir samping di posisi B 251. Amir posisi B IF 323. Berikutnya juga kalau Budi juga seperti itu. Dan Cecep pun seperti itu. Meskipun di B ini juga berulang. IF 251 ini juga berulang 2 kali. IF 323 juga berulang 2 kali. Tapi semuanya berhubungan bersesuaian. Amir dengan ini Amir dengan pada B dengan B, IF 323 dan seterusnya. Itu representasi dengan tabel. Cara menampilkan dengan tabel. Representasi berikutnya adalah menggunakan diagram metrik. Metrik itu adalah vektor yang memiliki 2 arah. Jadi kalau vektor biasa itu hanya memiliki 1 baris saja. Jadi himpunan itu adalah contoh dari vektor. Nah, kalau matriks ini ada 2 arah, ada baris dan kolom.
Contoh penggambarannya nanti relasinya adalah seperti ini. Contohnya ya. Relasi R pada contoh 3 dapat dinyatakan dengan matriks seperti ini. Amir A1. Nah, ini. Di sini Amir ini di sini. Kemudian di bawahnya A2, ini Budi, A, B, C, Amir, Budi, C, Cecep. Jadi A3-nya itu si Cecep, A1-nya Amir, A2-nya Budi, dengan A3-nya Cecep. Kemudian untuk M, untuk B, B1, B2 dan seterusnya, maaf bukan M ya, tapi B. Untuk B1, B2 dan seterusnya, ini adalah kode mata kuliahnya. B1 ini IF berapa di sini? IF 221. Jadi di sini IF 221. Yang berikutnya IF 251. Yang B3 adalah IF 342 dan B4 adalah IF 323. Oke. Kemudian dituliskan yang berhubungan siapa saja. Nah, matriksnya ada yang digunakan adalah matriks biner, isinya hanya 0 dan 1. Kalau dia berhubungan, dia dituliskan 1. Kalau tidak berhubungan, dia dituliskan 0. Oke, seperti itu ya. Nah, ini Amir pada baris 1 ya. Dia berhubungan dengan 2 mata kuliah, yaitu pada B1, B2, pada B2 dan B4. Kemudian si Budi ini berhubungan dengan B1 dan B2. Sedangkan si Cecep hanya berhubungan pada B4. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang dibingungkan atau sudah jelas? Silakan ditanyakan sebelum saya lanjut. Tidak ada masalah? Oh iya, saya informasikan untuk perkuliahan kita hari ini sudah saya rekam untuk nanti akan saya berikan rekamannya. Nanti akan saya berikan rekamannya. Silahkan nanti dipelajari ulang. Kalau belum jelas ketika perkuliahan dan mau bertanya. Kalau mau ditanyakan sekarang silahkan. Oke, karena nggak ada yang tanya, dilanjut lagi. Representasi relasi dengan graf berarah. Jadi tadi sudah ditampilkan hubungan relasinya tadi menggunakan 3 jenis penampilan berbeda, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua tabel, yang ketiga adalah matriks, yang terakhir yang keempat relasi graf berarah. Untuk tampilan saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nanti saya menjelaskan nggak muncul lagi, nggak enak tuh. Saya menjelaskan berarti tidak tepat sasaran. Oke, representasi dengan graf berarah. Nah, relasi pada sebuah himpunan juga dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah atau directed graph. Graf berarah ini tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari satu himpunan ke himpunan lain. Tapi tiap elemen himpunannya dinyatakan dengan sebuah titik atau disebut dengan simpul atau vertex atau yang lainnya. Jadi ini penyebutannya namanya memang banyak ya. Titik, simpul, vertex dan seterusnya. Dan tiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur, aks, terus hubungan dan seterusnya. Nah, jika A, B merupakan elemen dari R, maka sebuah busur akan dibuat dari simpul A ke simpul B. Ini sebenarnya untuk graf berarah ini mirip seperti diagram panah tadi, tapi tanpa penghubungan pengelompokan himpunannya. Oke, pasangan terurut atau A, A dinyatakan dengan busur atau simpul ke simpul dirinya sendiri. Jadi dia mutar ke dirinya sendiri. Busur semacam itu disebut dengan gelang atau loop
atau kalang. Nah, ini namanya memang untuk graf berarah ini agak membingungkan karena beberapa penyebutan namanya dia punya banyak penamaan ganda. Contohnya adalah seperti ini. Nah, setiap titik dari A, B, C, dan D itu menyatakan hubungan dari himpunan, menyatakan anggota dari elemen relasi. Jadi A, misalkan A, ini dituliskan maaf, saya ulangi lagi. Misalkan ada relasi A, B, A dan seterusnya. Nah, ini merupakan relasi pada himpunan yang memiliki elemen A, B, C, D. Jadi himpunannya memiliki 4 elemen, yaitu A, B, C, dan D. Nah, relasinya adalah A, B, B, A, dan seterusnya. Nah, jika direpresentasikan dengan graf berarah, maka yang pertama kita lakukan adalah menuliskan anggota-anggota elemennya. Anggota elemennya yaitu A, B, C, dan D. Kemudian kita hubungkan mereka dengan garis yang berhubungan. A, berarti dia berhubungan dengan dirinya sendiri. Nah, ini bagaimana jika dia berhubungan dengan dirinya sendiri? Maka diberi namanya gelang atau loop. Oke, kalau gelang agaknya ribet ya. Kita sebut saja loop. Dia diberi loop, jadi dia dihubungkan dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian A, B, jadi dia dihubungkan dengan B. Dia diberi garis berarah ke B. Di mana yang A ini adalah asal, yang B ini adalah hasil. Kemudian B, A dikembalikan dari B ke A. Arah panahnya menuju ke A. Kemudian B ke C. Dari B menuju ke C. Tidak ada C ke B, oleh karena itu dia tidak ada panah kedua yang mengarah ke B. Jadi hanya ada B ke C, nggak ada C ke B. Berikutnya B ke D. B mengarah ke D. Dan di sini juga ada D ke B. Oke, kita mengikuti urutannya saja. Kemudian dari B ke D, kemudian dari C ke A, kemudian dari C ke D, kemudian dari D ke B. Oke, seperti itu. Itu merupakan graf berarah. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk representasi relasi? Cukup? Baik, ini nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk tugasnya silahkan cari contoh untuk masing-masing representasinya ya. Jadi masing-masing representasinya, ini kan ada 4 representasi. Yang pertama adalah menggunakan diagram panah, menggunakan tabel, menggunakan matriks, dan menggunakan graf berarah. Silakan buat satu contoh saja. Ini contohnya tentunya berbeda ya. Jadi satu contoh hubungan relasi. Kemudian kalian buat dia penggambarannya berdasarkan diagram panah, berdasarkan tabel, matriks, dan graf berarah. Ditulis di buku catatan kalian ya. Ditulis di buku catatan kalian, kemudian jawabannya dikirimkan dalam bentuk foto ke dalam Google Classroom. Jelas? Untuk contohnya elemennya tolong jangan lebih dari 5 supaya memudahkan kalian sendiri. Ada minimalnya, Pak? Nggak ada minimalnya, ya minimal 3 lah, antara 3 sampai 5 aja. Jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak. Nanti satu hubungan dengan satu nanti kalian nggak paham lagi. Ya. Oke. Minimal 3, maksimal 5 ya untuk anggota elemen dari masing-masing himpunan. Jangan terlalu banyak, nanti nggak selesai-selesai.
Baik. Dari sini ada pertanyaan? Cukup? Baik, jika sudah cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup perkuliahan hari ini. Untuk tugasnya nanti bisa dilihat di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.